Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Sunda untuk sekarang. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 10 di tahun ajaran baru 2020-2021. Sebelum kita mulai belajar, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bu Nurlina, pasti kalian sudah kenal karena saya mengampu pelajaran bahasa Inggris juga. Jadi saya mengajar 2 mapel. Mungkin itu cukup nama saja ya nak. Nanti selebihnya kita bisa bertemu tatap muka suatu hari kalau ada pembelajaran langsung. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahasa Sunda yang merupakan muatan lokal yang wajib dipelajari di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Tapi yang seringkali mempelajari bahasa Sunda itu menjadi kesulitan yang cukup lumayan gitu buat siswa, karena mereka bahkan tidak memahami gitu penggunaan bahasa Sunda yang tepat, yang benar itu seperti apa. Sekarang kita akan sedikit-sedikit belajar tentang bahasa Sunda. Kebetulan, topik pertama kita kali ini adalah bisa dibuka halaman 7, yaitu ngalarapkeun bahasa lemes. Artinya menerapkan bahasa halus. Bahasa halus ini terutama di daerah Cikarang di sini sangat susah gitu loh. Karena seringkali kita dengar bahasa Sunda yang ada di Cikarang itu kasar, bahkan sangat kasar. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menerapkan bahasa halus itu. Nah, berhubungan dengan yang namanya bahasa halus, bahasa kasar, kita akan nyambung dengan yang namanya tata krama bahasa Sunda. Ini adalah materi pertama kita yang akan kita pelajari. Jadi, setelah mempelajari ini, saya berharap kalian bisa memahami setidaknya apa yang dimaksud dengan bahasa lemes itu atau bahasa halus itu, dan pada situasi seperti apa kalian bisa menggunakannya, dan ada berapa jenis bahasa tata krama bahasa Sunda dalam bahasa Sunda itu. Oke, kita mulai saja ya. Bahasa tata krama bahasa Sunda dibagi menjadi 3 golongan. Bisa dilihat di situ. Yang pertama adalah bahasa loma, bahasa kasar, dan bahasa hormat. Bahasa loma itu diartikan sama dengan bahasa yang dipakai untuk kesesama atau ke teman-teman. Bahasa loma juga bisa diartikan dengan bahasa yang akrab gitu loh. Bahasa sehari-hari. Itu bahasa loma namanya. Kalau bahasa kasar, bahasa yang digunakan untuk sato itu hewan, atau untuk jalma anu keur ngambek, jalma yang sedang marah. Orang yang sedang marah kan suka ngomong kasar. Nah, itu masuk ke dalam bahasa kasar. Yang ketiga adalah bahasa hormat. Bahasa hormat itu digunakan bagi orang yang umurnya lebih tua dari kita atau yang pantas kita hormati. Misalkan sama guru, sama orang tua, misalkan gitu ya. Jadi ada 3 jenis bahasa dalam tata krama bahasa Sunda. Bahasa loma, bahasa kasar, bahasa hormat. Nah, bahasa loma itu cuma 1 jenis saja. Sedangkan bahasa hormat atau bahasa lemes atau bahasa halus itu dibagi 2. Ada bahasa lemes keur kasorangan untuk diri sendiri. Nah, itu ada bahasa lemes keur kabatur, bahasa lemes untuk orang lain. Jadi untuk bahasa hormat itu dibagi 2, untuk diri sendiri keur sorangan dan untuk orang lain keur kabatur. Contohnya begini, bahasa lomanya misalkan datang. Itu ya, bahasa loma itu bahasa apa tadi? Bahasa yang dipakai untuk sesama atau untuk teman atau bahasa akrab. Datang bahasa lomanya, bahasa lemes untuk orang lainnya sumping, untuk lemes diri sendiri dongkap.
artinya sama semua, tidak berubah, datang gitu ya. Kalau kalian masih bingung, perhatikan penggunaan dalam contoh kalimat. Saya pakai yang bahasa Loma dulu ya. Misalkan tadi pakai bahasa datang. Ujang datang ka sakola kaberangan sabab sarena peuting teuing. Artinya, Ujang datang ke sekolah kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu pakai bahasa datang. Jadi bahasa Loma. Sekarang pakai bahasa sumping, bahasa lemeskeun ka batur. Contohna, Pak Guru sumping ka sakola enjing-enjing keneh. Artinya, Pak Guru datang ke sekolah pagi-pagi sekali. Nah, di sini ada kata Pak Guru pakai sumping karena digunakan untuk bahasa halus pada orang yang perlu kita hormati. Nah, sekarang bandingkan dengan bahasa lemeskeun diri sorangan. Ada untuk diri sendiri kalau dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada. Tadi apa bahasa lemes dari datang untuk diri sendiri, yaitu dongkap. Oke. Simkuring dongkap ka acara pangaosan sareng pun biang. Itu artinya simkuring itu saya, bahasa halus ya. Saya datang ke acara pangaosan, pengajian bersama ibu saya. Nah, itu ya. Itu cara membedakan penggunaan bahasa halus, bahasa pasaran, bahasa halus terhadap diri sendiri, dan bahasa halus terhadap orang lain. Itu ya. Nah, di sini ada listnya, ada beberapa, lebih dari 10 bahasa Loma, dan bahasa lemesnya juga bahasa lemes untuk diri sendiri dan orang lain. Kalian bisa baca di situ. Nah, kalau kalian bingung, misalkan nih ada bawa candak bantun. Dahar itu makan ya. Dahar itu bahasa Loma. Bahasa lemes untuk orang lainnya tuang. Bahasa lemes untuk diri sendiri nada. Contoh saya bikin dalam kalimat ya. Dahar misalkan. Kuring, saya itu ya. Kuring, dahar, jeung sayur kacang. Saya makan dengan sayur kacang. Oke. Bahasa lemes untuk orang lain, misalkan mamah tuang sareng mie. Nah, mamah itu orang tua, ibu makan dengan mie. Jadi untuk mamah itu tidak boleh pakai dahar, nggak sopan, harus pakai tuang. Tidak boleh pakai nada. Nada itu buat diri sendiri. Contohnya, simkuring nada sareng pais hayam misalkan. Saya makan dengan pais hayam kalau kita mau pakai bahasa halus buat diri sendiri. Walaupun ketiga-tiganya beda, dahar, tuang, nada artinya sama, makan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kalian ada yang agak bingung ya, datang itu datang sama, diuk itu duduk, ngadenge itu mendengarkan, indit itu berangkat, imah itu rumah, sare itu tidur, nenjo itu melihat, nyarita itu berbicara, meuli itu membeli, nyaho artinya tahu, amit itu pamit, anter itu mengantar, bangga itu susah, beteng itu perut, ciri tanda itu ya, gering itu sakit. Nah, untuk sementara mungkin sampai di sini dulu. Yang pasti kalian harus tahu tata krama dalam bahasa Sunda itu dibagi 3 gitu ya. Bahasa Loma, bahasa kasar, bahasa hormat. Bahasa hormat dibagi 2, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, itu di sini ada draftnya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di classroom. Silahkan tanyakan saja, nanti akan insya Allah saya jawab. Nah, sekarang tugas buat kalian, dibuka halaman 8. Di sini ada pancen kelompok. Saya bikin pancen sendiri aja ya, Nak. Nah, tugas kalian mudah, cuma membuat kata-kata, cuma 10 kata-kata aja yang masuk ke dalam bahasa Loma, bahasa lemeskeun ka batur, dan bahasa lemeskeun diri sorangan. Jangan sama seperti yang sudah ada di contoh ya, harus beda. Jadi kalian bisa searching di internet, itu banyak banget kok, nggak susah.
Silahkan kalian cari dan jangan lupa dibikin artinya ya, karena tidak semua siswa itu paham arti. Nah, tugasnya itu aja sih, cuma mencari 10 kata-kata yang masuk ke dalam bahasa Loma dan bahasa Lemes untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, saya rasa untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya paparkan. Tetap jaga kesehatan, tinggal di rumah, jangan main-main sembarangan. Sayangi diri kalian dan keluarga kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.